Sok-sok khilafah tapi nggak paham khilafah. Nanti dikaitkan sama Al-Imam Mahdi. Wah, nanti itu ada seorang khilafah Al-Imam Mahdi. Oh, yang sekarang ini nih belum tahu Al-Imam Mahdinya siapa. Nah, ini bisa jadi Habib Rizik adalah Imam Mahdi. Oh no way. Dikait-kaitkan dengan khilafah. Kalau Al-Imam Mahdi adalah seorang khalifah, bukan khilafah. Khalifah, seorang pemimpin. Hati-hati waspada saudara-saudaraku, saya menyampaikan ini dengan lantang karena apa? Ini mau pilpres sebentar lagi, semua berlomba-lomba pengen jadi ustadz untuk mendapatkan jamaah, untuk mendapatkan simpatisan. Ketika mampu mengumpulkan banyak massa, maka akan dapat bayaran bohir. Nah, hanya untuk kepentingan perut, hanya untuk kepentingan fulus. Hati-hati, politisasi agama, mempolitisasi nasab bahkan. Hati-hati. Nanti politik sebentar lagi nih, muncul nih ulama-ulama banyak nih. Ustadz-ustadz baru, youtuber-youtuber yang seolah-olah membranding dia sebagai ulama, sebagai ustadz. Banyak itu nanti. Bangsa ini kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, sudah mau jadi apa bangsa kita ini? Sudah menjadi bangsa kadrun. Inginnya makar, merubah Indonesia menjadi negara sebuah agama. Indonesia mau dirubah menjadi agama negara. Ketika baik, sesuai akidah kita, bangsa kita, seandainya baik menurut akidah kita, negara kita dirubah menjadi negara agama. Tetapi apakah saudara-saudara kita yang berbeda agama harus perang dulu dengan kita? Nanti Bali terpisah menjadi negara Bali. Manado yang mayoritas agamanya Kristen akan berpisah menjadi negara Manado. Ketika sudah terpetak-petak menjadi satu kotak negara ini terpecah belah, maka baru orang-orang asing ini akan menghajar negara kita dengan gampang. Kenapa? Persatuan itu sudah tidak ada, sudah terpecah belah, berpulau-pulau yang menjadi satu kesatuan menjadi pecah, saudara. Ini yang dimau kadrun. Makanya kadrun gembar-gembor, solusinya adalah khilafah, solusinya adalah syariat. Nah, gue pikir ini ora bersyariat. Wong sak dunya iki bersyariat kabeh. Sing Kristen, sing Hindu, sing Buddha, semua bersyariat. Semua bersyariat. Cuman kadang-kadang kan wong awam sendiri kan gampang dibodohi. Yang ngerti ini arti ini syariat wae apa ora mudeng. Solusinya hanya khilafah. Iki wong pekok gitu. Dia mengkaji tentang khilafah tidak paham. Lalu orang-orang awam mengaitkan antara khilafah dengan khalifah. Khalifah seorang pemimpin, khilafah itu adalah sebuah sistem. Lah dipikir umat Muslim ini tidak berkhilafah. Berkhilafah, saudara. Semua sudah berkhilafah. Bahkan gunung, tumbuhan, bumi, langit semuanya berkhilafah, saudara. Tidak berkhilafah itu seandainya Anda diciptakan sama Allah menjadi manusia, nanti perempuannya lahirnya bukan manusia, lahirnya bebek, lahirnya kucing, itu yang disebut tidak berkhilafah. Selama manusia itu melahirkan manusia berkhilafah sesuai dengan kodratnya. Menanam padi dicocok, ditanam, tumbuhnya padi itu berkhilafah. Kecuali padinya itu tumbuhnya itu berbuahnya itu mangga, itu tidak khilafah. Khilafah ajaran Islam. Ya khilafah yang sebenarnya itu kamu menanam kebaikan akan mengunduh kebaikan. Itu khilafah. Sok-sok khilafah tapi nggak paham khilafah. Nanti dikaitkan sama Al-Imam Mahdi. Wah, nanti itu ada seorang khilafah Al-Imam Mahdi. Oh, yang sekarang ini nih belum tahu Al-Imam Mahdinya siapa. Nah, ini bisa jadi Habib Rizik adalah Imam Mahdi. Oh no way. Dikait-kaitkan dengan khilafah. Kalau Al-Imam Mahdi adalah seorang khalifah, bukan khilafah. Khalifah, seorang pemimpin. Hati-hati waspada saudara-saudaraku, saya menyampaikan ini dengan lantang karena apa? Ini mau pilpres sebentar lagi, semua berlomba-lomba pengen jadi ustadz untuk mendapatkan jamaah, untuk mendapatkan simpatisan. Ketika mampu mengumpulkan banyak massa, maka akan dapat bayaran bohir. Nah,
hanya untuk kepentingan perut, hanya untuk kepentingan fulus. Hati-hati. Politisasi agama, mempolitisasi nasab bahkan. Hati-hati. Nanti akan muncul lagi ngaku-ngaku saya adalah nabi. Wah, banyak pengikutnya nanti. Lewat kemarin 2014, 2019 ada yang mengaku sebagai cucu nabi saja, pengikutnya banyak, bahkan keluar dari penjara dikawal orang banyak, bodyguard. Mobilnya kere kalian. Yang kaya cuma dia, keluar dari penjara kaya. Mobilnya bagus-bagus, mewah. Bahkan mobilnya dari luar negeri, dikirim. Keren apa enggak? Keren. Duitnya dari mana? Ya bajingan ya dari mana saja. Bajingan itu nggak ngerti halal haram kok. Masih mending saya lah. Biar saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Duit saya bukan hasil daripada dapir yang saya makan. Duit saya yang saya makan bukan hasil daripada menipu. Ya dah? Ya, real. Mending saya nikmati ngomong segini mah bisa aja, bebas-bebas aja. Karena kita tidak pernah melakukan politisasi agama. Yang ada, generasi anak bangsa sekarang harus berani menyampaikan seperti ini untuk menolak kelompok-kelompok yang mempolitisasi agama, saudara. Kenapa? Mereka sejatinya ingin memecah belah supaya agar terlihat mulia, maka bajingan menyamar menjadi ulama. Bajingan menyamar menjadi ulama. Biar apa? Agar terlihat mulia. Ingat, musuh kita bukan Kristen, Hindu, Buddha. Saat ini mereka adalah agama minoritas. Tidaklah mungkin. Wes to manut aku, penak-penak. Tetapi yang mungkin adalah apa? Mereka para bajingan-bajingan menyamar menjadi orang yang beragama Islam, bahkan lebih-lebih menyamar sebagai seorang ulama agar terlihat mulia, agar mendapat simpatisan banyak, agar dipercaya sama orang, agar terlihat soleh. Kali sudah jadi pengikutnya, ya sudah. Tukbar takbir di jalan, makan, melawan aparat kepolisian, melawan kepala negara, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ini bajingan yang menyamar ulama. Hati-hati. Aku ngomong kayak begini, pasti akan distigmakan oleh para kadrun dasar penjilat terhadap rezim. Pasti saya akan dicap sebagai penjilat rezim. Toh kalau seandainya saya dianggap penjilat rezim, tidak masalah. Manfaatnya adalah apa? Anda bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Indonesia pembenci terhadap pemerintah itu kok ya lebih dari 40%, 50% benci terhadap pemerintah karena provokasi, karena doktrin menyesatkan, maka pemberontakan akan terjadi, Indonesia akan disuriahkan. Hancurnya bangsa kita akan ada pemberontakan. Hati-hati. Buzzer provokator, oh ya saya jelas buzzer dong. Saya adalah buzzer NKRI. No, mantep ora? Mantep toh sini. Bangga jadi buzzer NKRI itu bangga. Tanpa ada yang membayar, ideologinya untuk bangsa negara kita. Bangga. Tanpa ada yang membayar, insya Allah yang bayar adalah Gusti Allah. Karena apa? Buzzer NKRI itu adalah dekengane pusat. Dekengane pusat. Sopo wonge sing dadi boloku dekengane pusat. Insya Allah, amin Allahumma amin.